Nah, kita mulai aja ya perkuliahan kita. Sudah lewat 5 menit, kita tunggu teman yang lain cukup. Sekarang kita lanjutkan yang kemarin, tapi saya akan review sedikit ya. Yang buat kemarin kita akan membuat 2 rangkaian ya. 2 rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian ini ya, untuk karakteristik dioda. Ya. Karakteristik dioda kita buat kemarin ya. Nah, ini ya kemarin PCB-nya sudah sama yang kedua ya. Yang kedua ukuran arus dan tegangan dioda ini kemarin. Nah sekarang untuk simulasinya ya, saya inikan dulu simulasinya. Simulasinya ya, sekarang kita lihat kan yang 2 ini bentuk simulasinya. Tutup dulu nih ya. Itu baru kita buatkan lagi yang untuk rangkaian berikutnya. Nah, ini simulasinya karakteristik dioda. Nah, kemarin kan ini bolong ya untuk diodanya. Kemudian sebentar, karakteristik dioda ya. Nah, ini ya. Ini bolong. Garis di sini yang garis tebal ya. Bolong, kemudian garis tebal lagi ini titik untuk bor ya. Ini juga bolong untuk ampere meter. Kemudian di sini juga bolong. Kalau ini nggak ada ya ininya, karena nanti dia groundnya ke power supply ya. Nah, power supply itu sudah ada ground. Ada ground kan power supply, ini positifnya ya. Nah, inilah bentuk dari rangkaian yang kemarin simulasinya ya. Simulasinya. Nah, ini dia. Nah, gambar yang kemarin saya bisa nggak sebentar kalau di copy ke sini ya. Kalau bisa, sebentar. Nah, ini ya. Ini rangkaiannya mirip ini ya. Nah, ini yang simulasi. Nah, yang kedua itu baru kita masuk ke ininya ya, ke yang baru. Yang kedua, arus dan tegangan dioda. Nah, nih. Terus ini bisa kabel ya. Nah, jadi kita kemarin di PCB-nya hanya buat lubang untuk bor ya. Lubang untuk bor nih. Nah, sekarang kita masuk ke ininya. Apa namanya? Yang ketiga ya. Rangkaian yang ketiga. Ke rangkaian yang ketiga dulu ya. Sebentar selipin dulu nih ya. Nih, ya. Rangkaiannya, nah ini simulasinya PCB-nya udah kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian yang ketiga. Saya tutup dulu nih ya. Saya tutup, saya masuk ke rangkaian ketiga.
Nah, ini dia pengukuran dioda juga, tetapi dengan pembagi tegangan. Pembagi tegangan ya. Tegangan. Nah, karena ini nanti banyak digunakan pembagi tegangan. Ini pembagi tegangan sini ya. Karena terutama untuk penguatan input sinyal kecil gitu ya. Nah, jadi kalau yang rangkaian kedua ini ya arus yang masuk ke dioda adalah arus sumber. Jadi arus sumber sama dengan arus input. Nah, tetapi di rangkaian kedua tidak. Arus sumber tidak sama dengan arus input. Arus sumber, arus input adalah pembagi tegangan dari sini. Nah, inputnya baru di sini. Nah, ini kita buatkan dulu ininya, PCB-nya ya. Saya copy dulu ke, terserah kalau ininya ya, untuk apanya namanya, bisa di Word juga dibuat, terserah. Bisa kalau ada yang bisa program gambar, nah itu lebih bagus lagi karena dia lebih apa namanya, lebih detail kalau untuk ininya. Tapi kalau ini kegeser sedikit tidak terlalu masalah ya. Kegeser sedikit tidak terlalu masalah. Karena R dan C itu kakinya cukup panjang. Tapi jangan dibuat 5 cm jaraknya, susah ya. Jaraknya 1 cm sampai 2 cm lah gitu ya. 1 cm sampai 2 cm. Nah, itu boleh kita maka dengan apa namanya? Dengan Word itu pun bisa ya. Dengan Word pun bisa. Nah, saya lihatkan ya sininya ya untuk PCB-nya. Kemarin nggak saya simpan, sengaja nggak disimpan karena ini ya teman kalian yang kedua juga. Tapi ininya saya simpan nanti simulasi. Nah, ini rangkaiannya nih. Nah, gimana membuatkan PCB-nya. Nah, sekali lagi ini PCB yang akan kita buat kerja adalah kita print dulu ke kertas, baru kita pindahkan dengan pemanas nanti ke kertas film ya, dengan pemanas ke PCB-nya. Tetapi kalau kamu mau menjadikan ini untuk master atau cetak langsung, karena ada sekarang printer cetak ke PCB langsung ya, nah ini harus dibalik. Atau menjadikan untuk masternya, untuk screen-nya apa namanya, sablon, nah, ini harus dibalik ya. Nah, kita akan langsung supaya lebih cepat. Kalau screen itu kan lama prosesnya ya. Tapi kalau printer langsung itu benar bagus. Ya, langsung itu bagus, cuman kan kita tidak ada ya, nanti saya cari-cari dulu lah. Nah, kita terpaksa menggunakan kertas film, ya, kertas foto maksudnya ya, foto, karena kertas foto itu ada lemnya sedikit gitu ya, jadi untuk lengketnya itu lebih kuat dibandingkan dengan kalau kita gunakan kertas biasa. Kertas biasa juga bisa, teman di printnya nanti bukan printer tinta ya, tapi printer laser atau di fotokopi gitu ya. Ini dia. Coba yang kedua ya, mirip yang kemarin. Ya, tambahkan dulu ini to R, sama dulu ya. Satu, hitamkan ya. Pokoknya warna gelap kalau untuk ininya ya, supaya nggak hilang. Nah, ini ada R di sini. Nah, ini untuk R-nya. Kira-kira jarak antara yang putih ini ya, kira-kira itu 1 sampai 1,5 cm. 1 cm nggak apa-apa, cuma nanti lubangnya ini tinggal digeser ya. Nah, kemudian di sini ada cabang R ke bawah kan, ini kepanjang dikit. Ya. Kemudian ini baru 2 nanti untuk di sini cabang, di sini untuk ampere meter, kemudian baru dioda 2 ini ya. Nah, di 2 kita taruh lagi di sini, ini untuk ampere meter, nanti ada lagi untuk dioda. Untuk dioda. Jaraknya kira-kira 1 cm ya, 1 cm. Ini sebentar saya geser dulu, ini berapa cm? Ini dalam inci nih, saya jadikan sentimeter dulu ya. Supaya, nah kira-kira itu ya. Ini 2 cm segini, 1 cm ya, lebih kurang jarak ini ya. Saya coba 1 cm ya, jarak ini. Nah, ini 1 cm kira. Jarak ini ya, 1 cm ya. Nah, ini 1 cm kira-kira ya. Nah, ini R,
Saya kasih ini aja ya supaya mudah. Ininya R gitu ya. R ini. Bentar, saya supaya lebih hurufnya lebih sederhana ya. R ya, untuk R ya. Yang ini untuk ampere meter. Nah, meter kita pakai ini ya. Meter. Per meter. Kemudian ini dioda ya. Dioda. Nah, ini R ke bawah lagi ya sini ya. Ini dulu. Coba kan ininya ya. Kita ambil ininya supaya ada ininya ya. Untuk kawan. Nah, jaraknya terserah lah ya, nggak terlalu ini ya. Ini saya kira. Nah, itu R di zoom. Nih. Boleh diginin sedikit. Nah, ya. Ini adalah R lagi. RL ya. RL. Coba ya. Ini RS, R Sun atau R seri ya. Nah, ya. Nah, ini R1 nih, R1 R2 ya. Supaya ini kita R1, nanti ininya R2. Nah, R2. Nah, selesai seperti yang kemarin. Nanti baru kasih lubang di sini ya ininya. Nah, ini karena nih jaraknya seperti ini, kan boros, ya boros. Sehingga kita iniin aja. Nah, ini kita besarin, ya. Nah, kita besarin. Nah, kemudian ini juga, nah, biar ini dikit aja supaya kelihatan ininya ya. Kelihatan aja dikit. Boleh penuh, boleh ya, boleh penuh. Ini R-nya di sini. Nanti kalau kita lubangin dulu baru. Nah, ini lagi kira supaya memudahkan. Nanti ini baru di ininya kita kasih percobaan kedua gitu ya. Nah, percobaan 3 ya. Nah, 1-3 lah ya. Atau gambar 1-4 ya. Nah, selesai. Kalau mau dijadikan apa namanya? Untuk print langsung, nah ini kita balik seperti kemarin ya. Atau untuk mau di print bikin screennya ini, screennya apa namanya? Untuk sablon, ini kita harus kita balik ya. Saya geser dulu ya. Boleh ya, boleh. Ini nanti kita balik ya, kita balik yang di depan ke belakang ke depan ya. Nah, ini. Tapi kalau kita nanti yang untuk pakai PCB ini ya, itu hanya untuk PCB apa namanya, langsung ke PCB dengan lewat foto ya ini ya. Ini saya satu rangkaian ya. Nah, lihat rangkaian aslinya.
industri, ini untuk VCC, ini VCC belum ya ini. Nah, kalau ini nggak boleh bolak-balik seperti yang kemarin ya. Yang kemarin bolak-balik karena dia hanya input dengan outputnya sama. R dengan ini kan bisa terbalik ya, nggak masalah karena dia masing-masing untuk kabel untuk ini. Kecuali udah dipasang baru dibalik. Nah, ini ya, kalau ini nggak boleh dibalik ke sumber ya. Karena nanti ini berbeda ya. Kalau ini kita jadikan input, ya susah ininya. Karena di sini kan dari input hanya 1 R, pembagi, baru ampere ya nih. Kalau di sini airnya ada, ini kalau di pembagi ini 1, susah. Ya. Tapi dipaksakan bisa juga. Umpamanya ini nih, ini jadi sumber, ini jadi R-nya. Nah, di sininya yang R tengah. Ini nggak diisi jadinya dia, ini nggak diisi. Ini untuk menjadi ampere meternya, ini dioda, ini output bisa. Cuman yang ini pindahnya ke sini. Nah, itu dia. Lubangnya nih 2 ya. Ini untuk kabel ke sini, ini untuk R. Ini 1, sini 2. Jadi ya. Kalau mau dibuat lubangnya ya, satu baru lubang. Nah, lubangnya gini. Lubang jangan terlalu besar ya. Nanti dia untuk dibuat untuk apa namanya soldernya agak susah. Karena kalau besar dia besar juga nanti ininya hilang. Apa namanya tembaganya hilang berarti untuk solder agak susah. Nah, itu dia. Ini juga 2 nih. Nih, ya. Ini bisa nanti videonya bisa kalian ambil ya. Nah, itu yang di bawah kita geser dulu ya supaya agak ini kalau nah itu dia. Satu lagi untuk kabel ya. Nah, V sumber, V RL di sininya, V beban ya. PL ini mana ya? Sini nih kabel. Ini RL, ini V beban. Nah, itu. Selesai nih. Ya, selesai. Caranya nih dari sininya ya, bukan dari lubang lebih dari 1 cm ya nih. 1 cm lah, 1 cm. Ini juga 1 cm. Nah, ini boleh sedikit mungkin 2 mili, 3 mili pun nggak apa-apa supaya apa? Kita tidak terlalu banyak nanti menunggu hilangnya ya. Ini kan ada tulisan saya iniin. Ya. Jadi kalau gue besi gitu orang yang putih ini nih, yang putih yang akan hilang ya. Nah itu sesedikit mungkin. Supaya nanti untuk hitchingnya cepat. Ya. Kemudian jalur kita ini, kalau ada yang kegores sedikit masih utuh. Tapi kalau jalurnya tipis ya kegores sedikit nanti dia putus gitu ya. Nah, kalau yang halus-halus nanti itu memang harusnya cocoknya pakai sablon ya atau print langsung. Nah, ini dia. Ini yang rangkaian sebentar satu berapa nih ya? Sebentar. 1/4 atau rangkaian ketiga ya. Rangkaian ketiga ya, rangkaian ketiga atau gambarnya 1/4. Nah, ini buat ya nanti. Nah, nanti saya lanjutkan dulu untuk ininya. Rangkaian berikutnya. Nah, saya tutup dulu ini ya. Kita copy dulu yang dari Word-nya ya. Jadi gambar 15. Ini dekat semua nanti ya. Ini. Nah, ini nggak usah dibuat nanti ya. Ini kita buat dari sini nih. Karena ini nanti trafo. Susah kalau ngepasinnya kaki trafo. Nah, jadi trafo kita ambil outputnya langsung. Ini ke sumber AC langsung ya. Sumber AC, ini trafonya adalah step down. Jadi masuknya ini 220, ini keluarnya bisa nanti ada 6, tapi 6-nya nggak pas itu ya, ada 9, ada 12.
Yang kecil, kalau yang besar sampai 24 ya. Kita ambil yang sampai 12 nanti. Ininya AC, masih AC juga di sini dia. Nanti maka sumber ininya ini ya. Nah, kita buat di sini. Nah, ambil dulu ininya. Nanti baru kita sebentar ya, saya tentukan dulu ya. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Ya, ini ada trafo. Jadi trafo tidak kita buat. Jadi sudah disediakan nanti ya. Trafonya kita ambil langsung. Trafo jadi siapkan kabel saja di sini. Kabel input untuk trafo ya, 2. Sini dia kabelnya nanti langsung ke PLN, listrik PLN ya, 220. Ini trafonya adalah trafo step down. Jadi 220 inputnya, outputnya ada yang 6 volt, tapi nggak pas harus diukur nanti ya. Karena lilitan ini nggak ketemu tulisnya itu 6, tapi kalau kita ukur biasanya lebih dikit, walaupun dikit ya. Ada juga yang pas ya, makanya trafo nanti diukur dulu. Ada yang 9, ada yang 12. Ada yang sampai 24 volt ya, kalau yang besar, kalau kita kan yang kecil. Karena tegang di situ tidak terlalu besar nanti ya. Nah, ini baru ini arah setengah gelombang ya. Ini dioda, satu dioda. Ini baru R seperti tadi. Ini enggak harus kabel ya. Ini kan kabel nih. Enggak harus pakai ini. Ini kita coba buatkan. Ini lebih sederhana. Kalau kecuali ininya dimasukkan ya. Ini harus kita buatkan dudukan trafonya. Nah, susah harus diukur gitu ya. Nah, ininya. Kalau usah kita sambungannya adalah pakai kabel saja nanti. Nah, saya masukkan ke ini dulu ya. Paralel dulu. Yang kedua, saya copy dulu yang tadi supaya rangkaiannya ada, supaya kita nggak salah membuatnya. Ini kita rangkaiannya. Supaya mudah aja nanti ya, mana yang cocok saya ambil ya enggak. Nah, itu dia. Jadi yang diambil tadi ingat lagi, tidak semua. Ya, yang diambil di sini saja. Dari sini. Nah, jadi ini sama awal, sama yang sebelumnya tuh, sama rangkaian sebelumnya. Nah, ini saya geser supaya terlalu ini ya. Yang nggak perlu saya hapus nanti. Ini ya. Tidak semua kita ambil. Sederhana, karena dia hanya punya arah setengah gelombang. Ini yang R ke bawah nih ya, R ke bawah. Nah, ini nggak ada. Ini berarti saya buang. Nah, nanti ininya baru saya pakai lagi. Ini nggak ada nih. Ini dia. Adanya di sini nanti. Nah, ini saya geser dulu ya. Ini ini untuk dioda. Ya, masuk. Ini nggak ada. Saya geser dulu ya. Nggak ada kan? Ini sumber, ini dioda. Nah, ini karena ini panjangannya, saya geser dikit aja. Boleh lah kalau untuk ini ya, untuk ini aja dan untuk kasih tambah lagi satu sini. Ini kenapa gunanya ini? Karena tadi trafo tadi itu walaupun ditulis 6 volt 12 itu belum tentu pas 6 sama 12 ya. Karena kita gunakan ukuran ini, ukuran apa namanya? Pakai voltmeter. Jadi ini kita ukur dulu. AC ya tapi. Jadi kita ukur dulu. Jadi kita buat 2. Nah, ini kita buat 2. Yang satu untuk ke trafo, yang satu untuk ini. Nah, sebenarnya langsung trafo diukur juga bisa, tapi lebih mudah ini untuk aman ya. Nah, ini baru dia dioda sekarang dia. Dioda, ya, dioda. Nah, ini R yang tadi. Nah, ini saya geser, ini dioda nggak ada, hapus. Saya hapus dulu lah. Kan nggak ada di sini ya. Ini diodanya ini R yang ke bawah. Nah, ini kita sambung aja dulu. Nah, ya kira ya. Ini dioda. Nah, ini yang R yang tadi saya geser.
ya, R. Ini dioda, ini R beban. Nah, ini nggak perlu lagi. Ini R bebannya. Nah, ini kita hapus. Nah, ini lebih mirip dengan yang pertama. Cuman bedanya nggak gambar ini, cuman yang kita perlukan itu ya. Nah, ini dah. Ini boleh mirip dekat ke sini nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau kurang ini, ya. Untuk V out ya, V out atau VL-nya, VL atau V out-nya. Out. Ini baru kita geser lagi nih. Lalu. Ini R-nya RL ya. R2 ada. Lebih sederhana sebenarnya. Kayaknya ini karena nggak diperlukan ya. Ini dari ke V sumber, ke V trafo ya, output trafo. Ini dari output trafo. Jadi dia V in. Teban 1,4 ya. Ini kira-kira nanti yang ini tentu jarak ini 1 cm, ini 1 cm, ini terserah. Ini kalau mau untuk ininya lebih irit lagi ya ditempelin. Ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Ini masih bisa ditempelin. Supaya kita ini kan ada ini ya, kita tebelin nanti boleh sampai sini aja. Apa yang penting titiknya sudah ada kan? Titiknya sudah ada. Lubang. Tapi lubangnya jangan sebesar-besar ya. Lubangnya itu ukuran itu di bawah 1 mili ya diameternya. 0,8 lah. Nah, jadinya sedikit aja supaya menandai aja ya. Udah. Cuman ini ke trafo nanti. Ini yang untuk kenapa nih ada PI gitu ya. Karena itu tadi trafo itu yang namanya gulungan ya. Itu dia tidak persis sama outputnya. Jadi ditulis 6 belum tentu 6 ya, bisa lebih, bisa kurang dikit, cuma selisihnya dikit. Tapi kan nanti dalam perhitungan kita bisa salah karena DC itu kecil ya. Nah, supaya pas ya udah ya, ya, untuk tebalan 1,4. Ini kan udah kecil seperti ini. Nah, selesai kita dua ini ya, yang pertama ini. Nanti kita bakal gimana simulasinya. Simulasinya kita tampilkan lagi di depan. Ini yang pertama, yang pembagi tegangan di sini nih, R1, R2. R2 dibagi R1 sama R2 dikali ke sumber itu tadi kan, besarnya masuk ke dioda lewat ampere ini. Itu tegangan yang masuk. Nah, ke sini langsung harus yang masuk ya dia juga ya, sumber ini ya sini langsung. Ini trafonya ya. Nah, nanti akan saya tampilkan lagi minggu depannya. Nah, kamu buat dulu ya. Nanti ini kamu cocokkan nanti dengan yang kamu buat. Kalau ini kan gampang ya, yang simulasi. Karena kalau simulasi dia mirip dengan rangkaian sebenarnya ya. Sama simbol R ya R gitu ya. Nah, ini kan mirip. Cuman ini aja ya yang lain mirip. Sumber ini kan DC juga. Nah, sama kan? Sama. Ini beda. Nah, ini ampere lah. Cuman ini ya ampere sama kalau sini kan bulat dari simbol-simbol A sama ini. Ini baru dia kita pindahkan nanti. Nah, ampere. Kalau yang ada voltnya, nah kita pindahkan ke yang ada voltnya ya. Volt. DC ya, ini DC. Nah, dia sama kan? Nah, itu dia yang mau kita buat gambar untuk PCB-nya plus rangkaian simulasinya. Nah, nanti baru kita selesai nanti semua ini, baru nanti kita akan waktu praktikum nanti kalau sempat nanti kita buatkan PCB-nya juga. Tapi kalau nggak sempat nanti tetap kita coba ya 1 atau 2. Yang lainnya kita gunakan sirkuit, brad sirkuit itu ya, seperti pengukuran besar listrik. Tapi bikin PCB dari pindah gambar ke ini harus kita coba. Kalau prakteknya nanti ya,
Karena di situ, karena hanya di sini kalian belajar untuk ini. Nanti kalau nggak bingung. Nah, nanti umpamanya yang telekomunikasi untuk membuat seperti antena nanti ya menggunakan rangkaian PCB, dia juga nanti harus tahu. Kalian gambarnya yang paling detail itu ya seperti dengan program ini, program CorelDRAW ya. Nah, itu ya. Karena dia bisa digeser sepersekian mili ya. Microstrip nanti itu, antara microstrip itu dia pakai PCB. Nah, kalau ini nggak diajarkan akan bingung nanti. Itu yang Telkom. Nanti juga jurusan yang lain ya, atau minat yang lain juga menggunakan PCB ya. Bisa kita desain. Ada desainnya yang pakai software, yang rumit nanti ada pakai software. Kalau ini kan tidak terlalu rumit. Hanya kosong jaraknya untuk ininya bisa bergeser-geser. Nanti untuk IC nanti kita buatkan rangkaiannya sendiri dengan software sendiri. Nah, ini ya kita buatkan. Jadi sudah 4 ya ininya. Nah, yang simulasi kamu coba dulu ya. Simulasi kamu coba dulu, nanti baru saya tampilkan lagi sesuai ininya. Ya, hasil PCB nggak perlu kita balik ya, karena dia kita mau pindahkan via atau lewat kertas foto, cetak kertas foto ya. Nah, itu dia. Nah, itu ya yang kita akan kalian coba di rumah, silakan software-nya. Kalau bisa ya, kalau belajar CorelDRAW gitu ya, itu dia lebih geser-gesernya itu lebih, atau program desain grafis lainnya kan banyak ya, semacam program desain grafis lah itu dia. Karena untuk menggesernya kalau di Word atau PowerPoint itu agak sedikit. Tapi kalau untuk percobaan sampai bab 1 itu dan nanti untuk rangkaian transistor itu cukup sebenarnya, nggak usah dengan program Word atau PowerPoint itu bisa blok aja dia ya. Sebenarnya lebih enak di PowerPoint ya gambarnya daripada di Word, karena dia insert langsung lebih enak gerakan daripada Word ya, di PowerPoint bisa seperti tadi itu. Nah, itu dulu yang kita bahas. Nanti videonya bisa kalian ambil lagi ya, melihat udah sama nggak kira-kira ya. Nah, kemudian hasilnya nanti sekali kirim aja ya untuk tugas ininya, PCB-nya sama simulasinya ya, kirim sekali aja waktu nanti kalau udah selesai nih materi satu bab, nanti baru kalian kirim. Saya juga kan tempat tugasnya ya, kirim ke situ berupa file ya, file Word atau PowerPoint atau CorelDRAW, atau dan dua nanti kan ada filenya simulasi ya. Simulasi kan berupa file percobaan satu-satu, coba 1-2 kasih nama. Kalau yang untuk gambar kopi CD-nya bisa satu file aja, beberapa lembar gitu ya, beberapa lembar satu file cukup. Cobaan pertama untuk bab 1 itu bisa beberapa lembar, tidak harus satu gambar satu filenya. Tapi kalau ya satu kan, kalau simulasi satu gambar, satu file ya. Untuk PCB-nya ya dikumpulkan aja satu bab satu file. Jadi boleh terdiri dari beberapa, kan kecil-kecil tuh. Lebarnya itu paling-paling yang 4 coba dulu 4 kali 7. Lebarnya 4 cm, panjangnya 7. Walaupun lebih ya 5 dengan 8 paling minimal ya. Nah, itu kan bisa satu lembar itu bisa 4 minimal 3 ya. Nah, itu satu itu paling 6. Karena nanti ada satu gambar yang nggak usah. Jadi makanya yang besoknya nanti gambar mana yang usah itu kan saya bilang. Nah, itu dulu ya. Nah, kita penyiarannya kita ambil yang sederhana aja, penyiaran berapa. Kalau nanti saya lihat gelombang penuh gimana, lihat sebentar ya. Ada nggak gelombang penuh? Ada lebih bagus. Nggak ada ya gelombang penuh, nggak ada. Ada nih gelombang penuh, cuma dengan dioda, cuma trafonya beda kita ya. Nanti kakinya itu 3.
karena kita menggunakan trafo CT. Kalau yang trafo yang 2 juga berarti kita menggunakan 4 dioda. Nah, daripada banyakkan kita ambil yang trafonya kita ganti nanti ya. Hasilnya sama. Ya. Jika yang masuknya itu apa namanya, inputnya sama ya. Dari puncak ke puncaknya ya. Tapi bukan 6 yang CT. Nah, kalau 6 CT berarti dia 2 kali itu tuh 2 kali 0. Ada trafo itu trafo 0 yang tadi gitu ya. Trafo 0 namanya. Positif negatif. Kalau AC nggak ada positif negatifnya ya, karena dia selalu berarti yang sekarang positif nanti jadi negatif, sekarang negatif jadi positif. Nah, kalau CT dia ada nolnya tengah. Gelombang nanti inputnya 2. Gelombang pertama masuk ke dada 1, gelombang kedua masuk ke dada 2. Itu kira-kira ya yang akan kita buat setelah gelombang penuh nanti akan kita masuk ke untuk zener. Zener penting untuk pengamanan ya. Jadi dia jika rusak, zenernya rusak duluan, jadi rangkaian atau peralatan kita di belakangnya tidak. Dia akan membatasi input yang masuk. Kalau umpamanya diinputkan diwajibkan maksimalnya hanya 5 volt gitu ya. Umpamanya inputnya lebih naik dari 5 volt. Umpamanya kalau kita pakai apa namanya adaptor, jadi inputnya naik, dia outputnya juga naik kan gitu. Nah, dengan zener tidak. Dia output naik, dia outputnya akan mengalir akan cepat. Atau perubahannya sangat kecil. Ya, sangat boleh dikatakan nggak berubah. Ya. Nah, itu gunanya nanti. Jadi minggu depan kita akan buatkan PCB dan simulasinya kalau bisa untuk penyiarah gelombang penuh. Tadi setengah gelombang baru ya. Penyiarah gelombang penuh dan nanti untuk dioda zener. Nah, zener itu gunanya untuk ini ya, untuk pengaman beban. Jadi input berubah lebih besar maksudnya ya. Kalau dia berubah lebih besar, ya outputnya akan tetap. Tapi kalau berubahnya lebih kecil gimana? Nah, inputnya lebih kecil, ikut kecil ya. Dia berubahnya adalah kalau dia berubah lebih besar dari yang disyaratkan. Syaratnya 5, dia naik jadi 10. Nah, itu banyak komponen yang rusak kalau langsung. Nah, dengan lewat zener, enggak, tetap aja dia masuknya 5. Walaupun inputnya udah naik 10. Tetapi kalau dia inputnya 5 tadi, batasnya 5, dia jadi 3 volt, dia tidak naik jadi 5 ya, dia hanya tetap 3. Nah, itu yang pakai apa tuh yang seperti depurator gitu ya, baru dia bisa seperti apa namanya power supply kita itu, nanti dia bisa range-nya berubah otomatis ya. Jadi IPS gitu. Jika tegangan turun dia tetap, jika tegangan naik dia juga tetap. Karena dia pakai baterai ya, jadi output baterai yang keluar. Nah, paling dia nanti jika tegangan inputnya turun dia akan cepat habis baterainya gitu aja kan. Tapi outputnya tetap. Tegangan naik juga gitu, dia tetap. Nah, kalau zener bisa, karena zener itu dia sebagai regulator tegangan ya. Jadi tegangan naik, dia tetap aja segitu. Jadi rangkaian kita tidak rusak. Nah, itu dulu untuk minggu ini kita ya. Tolong dikerjakan yang 2 itu lagi ya. Simulasinya dibuat dulu ya. Nah, tadi kan sudah ada simulasi yang saya tampilkan tadi. Nanti boleh dilihat di Google Classroom, di download ini yang videonya kalau diperlukan. Jadi kalau videonya itu kalau diperlukan saja. Ya. Nah, itu yang untuk minggu ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Pak, untuk gambar 1.5 itu yang VI dan VO itu oscilloscope apa multimeter, Pak? Yang mana? Gambar 1.5. Itu nanti untuk itunya kan kabel juga. Dia mau osiloskop, mau multimeter, itu akan sama kalau untuk ini ya. Kalau untuk PCB orang kabel doang ya. Tapi untuk simulasi ya ini bentuknya 2 nanti nih. Satu kalau melihat sinyalnya kita ya, kalau kita ingin melihat seperti apa sih outputnya, nah kita gunakan osiloskop.
Tapi kalau hanya besarannya berapa sih tegangan DC-nya kan punya arah ya. Input AC keluar DC itu cukup dengan voltmeter. Jadi ini bisa gandeng, bisa dua sekaligus. Osiloskop dengan ini bisa. Positif ini kabel dua sini. Satu ke osiloskop, kan kabel satu ya, kan bisa dipakai jepit itu nanti jepit. Satu ke osiloskop, satu ke osiloskop, satu ke positifnya voltmeter. Yang ini groundnya sama ke groundnya osiloskop, satu ke yang negatifnya DC sama ya. Jadi dia bisa akan keluar dua sekaligus. Satu bentuk gelombangnya yang muncul, yang satu lagi besarannya yang muncul. Jadi ini kabelnya cukup satu. Boleh kan, boleh kamu sekaligus, boleh gantian, serah. Ya, gitu. Yang 1,5 ini. Jadi yang satu tuh V-out-nya, ya, itu kan V-out-nya tergantung. Kita mau melihat bentuknya dengan tinggi gelombangnya maksimal berapa gitu kan, atau besarannya yang rata-rata. Di situ kan ada rata-rata. Nah, boleh dua-duanya boleh dilihat. Dan untuk PCB-nya juga itu kabel juga. Dan untuk simulasi ya juga langsung bisa dipakai dua-duanya. Kalau lihat voltmeter ya ambil voltmeter, berarti langsung besaran DC-nya berapa. Sedangkan kalau osiloskop, ya kita nggak tahu besaran DC-nya, kita tahu hanya puncaknya saja. Oh puncaknya sekian. Jadi kalau puncak sekian berapa? Kita hitung DC-nya sekian. Jadi untuk menghitung DC itu kan tegangan VP-nya kan dibagi dengan Pi kan kalau setengah gelombang. Tinggal puncaknya berapa volt? Dibagi dengan 3,14. Karena DC-nya. Dikurangi sebenarnya kan. Karena dia 0,7. Ideal itu ya. VP dibagi dengan Pi. Nah, kalau mau lebih detail ya VP-nya dikurangi dulu. Karena di osiloskop yang kita ketahui adalah tegangan puncaknya, frekuensinya sama itunya ya, frekuensi. Nah, satu lagi dia fasanya untuk gelombangnya T ya, T periode. Itu kalau digital. Kalau yang analog hanya frekuensi yang kita hitung ya. Kalau di digitalnya nanti ada tegangan puncaknya berapa, amplitudo ya, amplitudonya itu puncaknya amplitudo, tegangan frekuensinya berapa, periodenya berapa. Periode dengan frekuensi kan kebalik aja ya. Itu berapa gelombang dalam satu detik. Periodenya itu panjangnya ya, dalam satu gelombang. Nah, itu boleh dua-duanya. Hanya dalam itunya sama, kabel juga. Ya. Silakan. Kalau nggak ada, dicoba ya. Yang kemarin, yang 2 kemarin ada masalah? Yang 2 kemarin ya. Karakteristik dioda sama arus dan tegangan dioda. Kalau simulasinya, tinggal lihat nanti video ini ya. Nah, udah saya kirim, saya kirim nanti videonya. Tapi yang 2 nanti minggu depan lagi ya. Jadi kalau ada dicoba ya, kemudian di print aja dulu kira-kira diukur udah lebih sekian 1 sentian udah. Tapi kalau terlalu dekat nanti dia bisa aja nanti waktu disolder itunya R atau diodanya tidak rata ke PCB tapi agak berdiri gitu. Tapi tetap aja bisa ya. Nah, cuman kurang bagus aja, cuman bisa. Cuma setengah senti itu, cuman dia berdiri nih ya komponennya, tidak rata dengan PCB, nggak apa-apa. Yang penting dia kakinya tuh bisa kesolder ke tembaganya ya. Nah, yang penting. Kalau dia nggak kesolder, nanti dia nggak nyambung, kita nggak bisa ngukur. Nah, itu ya. Silakan kalau masih ada yang lain. Jadi saya lihat dulu peserta udah ada 7 hadir semua ya. Nah, tapi nggak perlu lagi kalian chatting, udah selesai ini. Udah dari partisipan udah saya copy paste ini. Nah, jadi kalian nggak perlu lagi chat untuk daftar hadir. Ya, sekalian mengingatkan kalau tadi ada yang pagi nggak ikut ya ininya untuk kehadiran itu sudah ada aturan SK rektor bahwa nanti
Katanya di situnya mulai berlaku semester ganjil ini. Bahwa kehadiran di bawah 70% langsung E nilainya katanya. Nah, itu. Makanya belum berani memberikan, kemarin saya tanya, ini udah boleh dibagikan ke mahasiswa? Belum, ini ya belum ya. Nah, cuman nanti kehadiran itu, kalau yang selama ini kan sakit sama izin, 0 nilainya ya. Yang hadir yang 1. Nah, nanti itu ada. Sakit punya nilai, walaupun nggak 1 ya, yang 1 itu cuma yang hadir. 0, berapa, 0,7 atau 0,5 gitu ya. Nah, izin juga begitu. Beda besarnya, tapi tidak 0. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang izin, bilang. Supaya nanti daftar hadirnya tidak alfa ya. Kalau alfa, itu 0. Nah, 0 akibatnya apa? Karena kamu kalau kurang di bawah 70% langsung nggak lulus. Katanya. Itu. Ya. Nanti itu aturannya begitu nanti. Tapi berlakunya, nggak tahu. Tapi kalau di situ katanya sekarang mulai semester ini. Tapi di sistem saya belum lihat. Kalau kehadirannya sudah disesuaikan nggak programnya. Kalau hadir 1, izin berapa, sakit berapa, kalau alfa baru 0. Gitu kan. Sekarang kan hanya bagi 2 aja. Izin alfa sama sakit semuanya 0. Boleh hadir, baru dia 1. Nah, nanti itu nggak ada nilai nanti. Jadi tidak boleh di bawah 70%. Kalau di bawah 70%, kalian otomatis kalian nilai E di situ, bukan nggak boleh ujian, nilai E. Jadi kalau itu diberlakukan, maka siap-siap aja gitu ya. Jadi kalau 70% itu berarti kan kalian harus masuk 13 kali. Minimalnya. Jadi boleh nggak masuknya cuma 3 kali. Nah, itu deh ya. 3 kali gitu ya. Kalau udah absen 3 kali, itu udah nggak boleh lagi. Izin atau segala macamnya ya, pasti turun deh kan. Nah, tapi kalau izin, bapaknya bisa 4 kali mungkin ya, atau sakit. Boleh lebih dari 3. Karena nilainya ada, bukan 0. Kalau selama ini kan nggak 0. Kalau benar-benar absen itu alfa, itu baru 0. Nah, itu sebenarnya mengingatkan saja ya. Untuk kalau ada halangan, langsung bilang ke dosennya. Supaya tidak dikasih A ya, tidak hadir. Tapi izin sesuai apanya atau sakit kalau memang itu ada suratnya ya. Tidak bisa Pak, saya izin gitu aja. Sakit saya sakit, ada buktinya. Nah, itu dulu. Minggu ini kita selalu lihat Google Classroom-nya ya. Kalau ada materi, ada video, ada tugas, bisa diambil di situ. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ya kita tutup sampai di sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, pada waktu yang sama. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.